Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Masih kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kita sudah masuk kepada matra yang ketiga, ya. Nanti kalau bisa kita langsung matra yang keempat, ya. Dan kita baca dulu aja ya. Matra yang ketiga aja dulu kita baca. Dan ketika anak domba itu membuka matra yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu yang berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Ya. Bapak Saudara, saya harus mengulangi sekali lagi prinsip penafsiran kita terhadap kitab Wahyu ini. Karena kitab Wahyu ini adalah suatu kitab pewahyuan atau apokalipsis daripada Yesus Kristus, dan sifat dasarnya berarti pewahyuan itu begini. Ini satu benda ditutup oleh yang lain dan pewahyuan itu dibuka, ya. Nah, yang dibukakan itu adalah Yesus Kristus, ya. Apokalipsis Yesus Kristus. Jadi yang dibuka itu pribadi Yesus Kristus, itu satu. Yang kedua, pengertiannya ayat 1 pasal ke-1 itu, pewahyuan Yesus Kristus itu adalah pewahyuan yang berasal dari Yesus. Pewahyuan yang dimiliki oleh Yesus. Karena kitab ini juga kitab nubuat, berarti juga ada hal-hal yang dinubuatkan di depan kita. Tapi ingat ya, penafsiran kita haruslah, ya kalau kita sudah bahas yang 3 itu, penafsiran historikal yang menjelaskan kitab Wahyu itu sudah digenapi, ya. Contohnya Martin Luther bilang antikristus itu paus, sudah digenapi. Kemudian kalau futuristik, dia akan menyebut lagi antikristus itu orang-orang yang di depannya akan bangkit memimpin dan sebagainya. Atau ada juga keterangkatan, atau ada juga kedatangan Tuhan kedua kali. Semuanya ya. Ini ada bahayanya penafsiran model begini. Ya, bukan berarti tidak berguna, asal dia tepat saja, ya. Yang ini hanya nomor, katakanlah yang kedua lah. Yang nomor 1 itu adalah pribadi Yesus Kristus, itulah yang diwahyukan kepada kita. Ya, namanya pribadi Yesus Kristus berarti juga gerejanya, karena Yesus dan gereja dia tidak membedakan dirinya dengan gereja. Kalau Saulus itu dulu menganiaya gereja, Yesusnya bilang, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Karena gereja itu kan tubuhnya, jadi ya nggak dibedakan ya. Jadi pewahyuan Yesus Kristus adalah pewahyuan Kristus. Ini ya, Kristus kepala yaitu Yesus. Kedua, Kristus tubuh yaitu gereja. Kristus juga ini sebenarnya spirit. Nah, itu kita sudah bahas itu. Kristus itu pertama head, kepalanya. Kedua, Kristus tubuh. Ketiga, Kristus itu the spirit, roh. Ya. Keempat, Kristus itu juga all in all, semua dalam semua. Dan Kristus itu juga adalah hayat kita. Christ is our life, ya. Jadi bahkan Kristus itu adalah pengharapan akan kemuliaan juga. Karena kemuliaan Kristus itu yang dalam batin gitu nanti akan tampil. Apabila Kristus menyatakan diri, kita juga ikut menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Ini masalah Kristus ini yang di dalam batin ini, Christ in you, ini dalam dunia kekristenan kurang ditekankan. Ya, kalau boleh. Ya, kebanyakan karena dunia kekristenan sudah menjadi lahiriah. Menjadi luaran, ya. Denominasi-denominasi itu sudah menjadi luaran. Gereja dibilanglah gedung itu ya, denominasi itu ya, ibadah ke gedung itu juga, perkumpulan itu ya. Kemudian berkat itu juga kebanyakan yang di luar, walaupun disebut juga di dalam tapi nggak jelas itu ya.
Padahal Efesus 1 ayat 3 itu segala berkat rohani itu banyak sekali di dalam batin ini, ya. Kristus di dalam batin ini banyak sekali berkatnya. Pewahyuannya pun tak terkira lah. Tak habis-habisnya lah, katakan begitulah ya. Kristus yang di dalam batin inilah harta sejati daripada kita, ya, umat pilihan Tuhan. Tapi kalau dalam kekristenan sudah harta itu sudah jadi di luaran, ya. Orang sudah ini termasuk ya, sekolah teologi juga mendukung itu ya. Kalau orang dianggap nggak pernah sekolah teologi, dianggap tidak tahu Alkitab ya. Kalau sekolah teologinya bagus, dianggap dia ngerti Alkitab. Itu langsung jadi luaran ya. Padahal firman Tuhan ini, Alkitab bilang ini, Yesus bilang perkataanku adalah roh dan hidup. Perkataan Yesus itu spirit. Memang Alkitab ini buku, dokumen sejarah, perlu dipelajari secara metode penelitian sejarah ya, dengan metode kritis ya. Tapi orang kalau udah mengerti, orang liberal juga nggak lahir baru, dia melakukan penelitian terhadap dokumen sejarah ini. Tapi belum tentu dia ngerti Alkitab, karena Alkitab itu ada spiritnya. Makanya kadang-kadang orang baca Alkitab dia ngantuk. Kenapa ya? Nggak ketemu spiritnya, nggak incun, nggak belum sesuai lah spiritnya dari Alkitab ini, dengan spirit dia nggak cocok. Orang harus dibentuk, diproses, dihajar, baru rohnya sama dengan roh Alkitab, dia ketemu. Ya, kayak gelombang, dia kalau ketemu kedengar suara Tuhan. Kalau kayak gelombang, di sini banyak nih gelombang nih, tapi kalau saya nggak punya antenanya, saya nggak bisa tangkap. Nah ini suara Tuhan, rencana Tuhan, maksud Tuhan, apa itu Kristus? Karena Kristus itu rahasia Elohim, adalah Kristus. Itu semuanya ada di sini, tapi dia adalah spirit. Kalau roh kita nggak cocok, nggak dengar kita suara Tuhan, nggak ngerti kita rencana Tuhan, nggak ngerti kita Kristus, nggak masuk ya. Nah jadi sekolah teologi orang langsung bilang, kalau sekolah teologi apalagi S3 gitu udah hebat, dia merasa tahu Alkitab. Nggak gitu. Alkitab itu ada rohnya. Memang Alkitab juga dokumen sejarah yang harus diteliti dengan metode penelitian sejarah atau metode kristis. Ya, jadi ingat itu ya. Nah ini Kristus ini ya, penafsiran kita itu metode yang saya menyebutnya metode penafsiran batiniah ya. Karena begini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi digantilah hidup yang lama itu, diganti dengan Kristus. Gimana caranya? Ini dia dijelaskan. Peperangan terjadi. Kristus berperang dengan yang lama-lama dalam diri kita. Sebagai petana kuda putih, kita sudah bahas. Kristus itu kuda putih. Kemudian Kristus itu sebagai kuda merah padam, udah kita bahas. Nah ini yang kita mau bahas yang ketiga, Kristus sebagai kuda hitam. Apa dia gunanya ini? Dalam peperangan yang membunuh kita, membunuh kedagingan ya, maksud saya membunuh yang lama dari kita ini. Nah mari kita melihat ya, hitam warna dulu ya. Kita masuk warna itu, hitam itu kegelapan nih, semua orang tahu lah ya, kegelapan, ketiadaan wahyu, kedagingan, pokoknya yang gelap-gelap itu biasanya kejahatan juga semuanya itu dimaksudnya kuda hitam ini ya. Jadi kuda hitam ini, Kristus sebagai kuda hitam berfungsi menyatakan, membongkar hitamnya kita itu. Membongkar kedagingan kita itu. Ya, untuk tujuannya menyembuhkan nanti ya. Menyembuhkan, bukan membongkar untuk, karena ada sejenis dokter dia nggak kasih tahu penyakit kita. Ada dokter yang begitu kan? Ada, enggak semua. Kalau ditanya, dok, saya sakit apa? Nggak terlalu jelas dia jawabnya. Tapi inilah penting obatnya katanya. Oh, kalau Kristus nggak gitu. Dia kasih tahu kepada kita penyakit kita itu apa, kondisi kita itu apa, keadaan kita itu apa, ya. Baru setelah itu dikasih penyembuhannya, kayak Yesaya. Waktu Yesaya melihat Tuhan, itu dia melihat kemuliaan Tuhan. Itu dia, saya langsung sadar, Tuhan, aku ini orang yang najis bibir. Dan aku tinggal juga di tengah-tengah orang yang najis bibir. Baru Tuhan menyembuhkan dengan apa? Bara api itu, lidahnya menjadi kudus. Ya. Jadi dikasih tahu dulu penyakitnya. Baru penyembuhannya.
Jadi kuda hitam itu berfungsi untuk mewahyukan, membongkar kondisi kita, keadaan kita. Nah, ini kita lihat lagi contoh dari Israel lah, biar lebih jelas ya. Ini sudah kita bahas kan kemarin, kita baca lagi lah sebentar ya di Ulangan pasal 8. Apa maksud Tuhan mengizinkan orang Israel melalui padang gurun? Walaupun sebenarnya Tuhan mengizinkan hanya 2 tahun. Jadi begini, waktu orang Israel keluar dari Mesir, sebenarnya kalau jalan pintas begitu, itu bisa 3 atau 6 bulan sampai ke Kadesi Barnea. Titik di mana 12 pengintai itu dikirimkan. Sebenarnya 6 bulan kurang lebih lah, itu sampai. Tapi dalam kitab Keluaran kita lihat, Tuhan sengaja memimpin umatnya putar dulu ke Gunung Sinai. Di sini kurang lebih 11 bulan Israel itu diam di Gunung Sinai untuk menerima perjanjian, hukum-hukum, ya, peraturan-peraturan dan sebagainya itu. Dan akhirnya dia siap disampai Kadesi Barnea itu kurang lebih 2 tahun. Ya, Tuhan sengaja memutar ke sini supaya jangan nanti saya langsung takut dia berperang, nggak siap ya untuk menghadapi peperangan. Jadi Tuhan putar dulu, rencananya 2 tahun. Tapi ketika dikirim 12 pengintai, yang 10 bikin gara-gara negatif dan emang gak ada iman sih ya, memberontak aja ya. Akhirnya yang lain juga yang 600 ya ikut juga. Akhirnya tambah 38 tahun, jadi total 40 tahun di padang gurun. Tapi itu pun ada maksudnya. Tuhan tidak pernah bekerja tanpa maksud, tanpa bermaksud baik, istilahnya begitu ya. Maksudnya apa? Nah, ini kita lihat ya. Ulangan pasal 8. Sorry. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi emang kehendak Tuhan dirancang sedemikian di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud, nah ini dia tujuannya. Baik kan tujuannya pertama, merendahkan hatimu. Itu satu. Karena kalau orang sudah dihajar dengan kesusahan itu biasanya ya masih ada kontak, tapi kalau terus dihajar begitu ya pasti rendah hati. Ya, tidak ada orang rendah hati itu bukan karena orang bahasanya atau kayak munafik, sok-sok lembut. Nah, bukan begitu. Rendah hati itu orang harus dihajar oleh Tuhan di padang gurun. Padang gurun ya. Barulah dia akan jadi rendah hati. Dan biasanya orang rendah hati itu nggak sadar bahwa dia rendah hati. Ya, kalau yang rendah hati yang dibuat-buat, itu kemunafikan itu. Ya, pura-pura senyum lah, pura-pura nggak sakit hati lah, pura-pura nggak marah lah, itu. Tapi kalau dihajar Tuhan, nah, dia menjadi rendah hati tanpa disadarinya. Ya, oke, ini kita lihat dulu. Tujuh pertama itu tadi, dengan maksud merendahkan hatimu. Kedua, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Nah, ini dia yang kedua ya, tujuannya di padang gurun itu. Kedua itu untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, kita lihat dulu tentang Israel ya. Selama 40 tahun di padang gurun itu. Hanya untuk ngasih tahu, ini hatimu. Kayak begitulah hatimu itu. Apa hatinya, apa yang keluar dari Israel selama 40 tahun di padang gurun? Yang satu jelas sungut-sungut, itu pasti kan. Kurang air, marah. Kurang nggak ada daging, marah. Sama Musa, protes, ya. Pokoknya sungut-sungut lah, ya. Keluar ada itu yang di dalam hatinya. Itu yang di lidah itu ngomong itu di dalam itu, ya. Jadi Israel nggak bisa bilang, saya ini begini nih, marah-marah nih gara-gara kekurangan air. Saya marah-marah karena kekurangan roti atau daging atau ini Musa ini juga ini yang bikin gara-gara nih sehingga saya jadi marah. Bukan gitu, terbalik itu. Yang benar itu keadaan marah, sungguh-sungguh itu memang ada di dalam hati orang Israel. Sifat memberontak, sifat tidak percaya itu di dalam, cuma nggak keluar. Nah, caranya ngeluarinnya itu yaitu dengan cara dibikin kekurangan air, dibikin kekurangan daging atau apa, dibikin susah dan diberikanlah pemimpin yang menurut mereka Musa itu nggak beres ya, dan macam-macam lah.
Jadi, tapi jangan salah, ini Israel salah, tetap dinyalain orang. Gara-gara kurang air inilah aku jadi marah. Padahal dia marah itu sungguh-sungguh gara-gara hatinya memang punya sifat sungguh-sungguh berontak, nggak percaya. Di dalam itu, ya itu air itu kurang air hanya pemicunya aja, ngeluarin gitu. Ngeluarin aja ya. Jangan salah ya. Orang hati yang sebenarnya itu keluar itu nggak hanya karena kesusahan. Nah, jangan salah. Ada seorang yang nggak tahu siapa itu. Dia bilang kalau Anda ingin tahu seseorang, berikanlah dia otoritas, berikanlah dia jabatan. Kalau perlu berikan uang juga di situ. Nanti ketahuan hatinya itu. Waktu sedang susah, banyak hamba Tuhan gitu juga. Hamba Tuhan. Waktu di penjara, kata-katanya sangat rohani. Hebat ya. Tekun, tabah, ikut Tuhan terus, kan gitu. Begitu dia keluar, punya jabatan, punya uang. Ya. Nah udah. Ketahuan dia aslinya. Yang nggak selingkuh lah, nggak nyalahgunain jabatan lah, nggak gunain uang lah, nggak macam-macam. Keluar. Itu jangan salah, bukan uang jabatan itu yang salah. Sekali lagi saya bilang, bukan uang dan jabatan itu yang salah, tapi yang salah memang hatinya. Di dalam itu udah nggak benar, memang cuman belum keluar. Ketika di dalam penjara malah nggak keluar, malah kelihatan rohani dia di penjara, memuji Tuhan, jadi berkat. Begitu dia keluar, baru keluar dia ada dalam hatinya itu. Saya punya pengalaman begitu ya, baik diri saya ya kalau dikasih kesenangan, makanya saya bersyukur juga kondisi Tuhan bikin begini. Kalau saya dikasih kesenangan, dikasih uang. Kasih uang lah saya 1 triliun. Jangan-jangan keluar lagi di dalam macam-macam. Nggak ngandelin Tuhan lagi. Udah mulai sombong. Udah mulai merasa diberkati dan sebagainya. Barangkali begitu. Tapi Tuhanlah yang membentuk saya dengan caranya. Silakanlah ya. Tapi saya mengucap syukur untuk situasi. Karena situasi ini adalah untuk membuka kondisi saya. Dan nanti akan disembuhkan. Begitu. Jangan nyala-nyalain orang, jangan nyala-nyalain uang lah, jabatan lah, suami lah, istri lah, anak nih. Ada kan orang bilang, saya ini anak-anak ini begini jadi saya cerewet, katanya istri bilang. Cerewet itu bukan karena anak-anak, emang dasar dalam dirimu ada sifat cerewet atau laki-laki. Suami, ini gara-gara bagaimana nih, masakan gak enak nih, rumah berantakan ini begini nih, istri saya ini boros begini. Saya jadi marah-marah nih gara-gara ini. Bukan. Suami itu marah-marah emang dasar punya sifat di dalamnya itu marah-marah. Cuma Tuhan bikin ini kondisi sedemikian sehingga keluarlah itu sifat marah-marahnya itu. Ya jangan salah, ini banyak orang salah kok ya. Kalau orang masih juga nunjuk-nunjuk itu berarti kuda hitamnya ini belum berfungsi dengan baik nih. Masih belum ngerti dia. Belum melangkah kepada pemulihan, belum. Karena ngerti dulu, kan bertobatlah. Kan kalau orang ngerti kan bertobat dong. Kalau orang bertobat, gimana? Kalau orang ngerti ya dia bertobat ya. Misalnya kita sadar, memang aku ini punya sifat berontak, nggak percaya, marah-marah. Udah ngaku gitu ya. Barulah ada pertobatan kan, begitu kan? Ada pemulihan. Tapi kalau belum ngaku, makanya firman Tuhan, akuilah dosamu. Baru nanti ada pemulihan. Kuda hitam ini fungsinya untuk supaya kita ngaku bahwa kita itu berontak di dalam diri ya. Nggak percaya, suka marah, suka macam-macam. Gitu. Jangan nyalain orang. Enggak, itu yang di luar tuh nggak ada salahnya. Itu yang diatur Tuhan. Ya kalaupun ada salah ya. Serangan iblis, kesalahan orang atau situasi itu urusan dia dengan Tuhan. Nggak ada urusan kita di situ. Ya. Nggak ada. Biarkan itu urusan dia dengan Tuhan. Nanti kalau dia dihakimi, kalau emang dia bikin salah, nyakitin kita atau sengaja, itu urusan dia sama Tuhan lah. Tapi urusan kita ngaku dong. Memang dalam diri ini itu kalau di depan orang saya sering ini tunjuk dulu ini. Tunjuk dulu ini ya. Ini nih penyakitnya nih. Di sini, di dalam. Jangan begitu-begitu. Ya, di dalam sini. Itu yang mau dikeluarkan oleh kuda hitam itu. Dan untuk kita akui. Kita akuilah itu ya. Kemudian kalau sudah dikeluarkan dan kita akui. Nah ini ada lagi lanjutannya nih. Di sini dibilang ya. Ada gandum secupak gandum sedinar. 3 cupak jelai sedinar. Ingat ya. Kita nggak ngerti seluruh
simbol-simbol ini, nggak ngerti. Kita harus mengakui itu. Jadi apa yang kita ngerti itulah yang kita coba sampaikan. Ya, ini karena simbolnya kadang-kadang rumit. Ya, ini kan bahasa simbol kan, kita Wahyu pasal 1 itu bahwa Tuhan menyatakan semaino, yang menyatakan itu dari istilah Yunani semaino, dari akar kata sema yang artinya tanda, simbol. Jadi yang kita tahu aja, yang sudah kita tahu ya, karena kita harus seumur hidup lah ini mempelajari kitab Wahyu. Tapi saya tiap hari membaca kitab Wahyu ini. Dulu 2 pasal, sekarang ini 5 pasal ya. Karena sedang studi kristalisasi ini. Terus direnungkan simbol-simbolnya itu ya. Ini ada simbol di sini gandum dan jelai. Ini simbol daripada kecukupan lah ya. Orang ada gandum, ada jelai dalam kehidupannya ya ada kecukupan maksudnya ya. Jadi kuda hitam ini, materai ketiga ini, selain dia membongkar kedagingan kita itu, kebusukan kita itu apa semuanya, tapi juga memberikan kecukupan. Sehingga kita juga bisa diberkati dan jadi berkat. Sekalipun kita tahu ke kondisi diri kita. Misalnya habis khotbah, atau habis ngomong, atau dalam kehidupan kita. Orang bilang, saya diberkati loh sama kamu ngomong gini-gini, atau hidupan kamu gini-gini. Itu karena gandum dan jelai itu. Tapi kita pun tahu sebenarnya diri kita tuh kayak gimana. Artinya kita jadi tenang aja. Nah misalnya gini, ada orang yang kritik kita. Dasar kamu itu begini. Kita sebenarnya nggak sakit. Ya nggak sakit hati kalau kuda hitam ini udah jelas. Nah, malah kita bilang, yang kamu nilai ke saya itu masih lebih bagus. Saya itu sebenarnya lebih jelek daripada itu. Ya kan gitu kan. Atau misalnya ada orang yang muji kita. Kita tuh nggak jadi sombong. Misalnya ada yang muji, misalnya kalau gitu ada yang memuji kita juga nggak terbang begitu. Kita tahu diri kita kok. Ya, udah selama puluhan tahun ini kuda hitam bekerja, Kristus yang di dalam batin terus bekerja, membongkar semua yang di dalam ini, kebusukan ini. Kita nggak terbang. Kalau ada orang bilang, oh hebat kamu ya, kita nggak. Ada orang kalau sedikit dipuji karena kuda hitamnya belum bekerja dengan baik, belum cukup lah, baru dipuji 1-2 kalimat, terbangnya bisa beberapa hari, baru mendarat ke bumi lagi, melayang-layang gitu. Kalau orang udah Kristus dalam batin itu, kuda hitam itu bekerja, kita nggak apa-apa lah. Mau dipuji juga, ya udah, puji Tuhan lah. Atau mau dimaki, mau dijelek-jelekin gitu, yang saya lebih jelek dari itu kok. Nggak apa-apa lah, ngomongin aja situ ya, ngomong di belakang kayak mau di depan kayak mau di samping kayak nggak ada masalah, karena kuda hitam kita sudah tahu, kita sudah mengaku. Makanya Tuhan bilang, kalau kau nanti habis dipakai Tuhan, akuilah bahwa kau hamba yang tidak berguna, kan gitu kan di Injil itu. Apabila kamu sudah menyelesaikan semua tugas, akuilah kau hamba yang tidak berguna. Ya, itu Yesus bukan sedang menghina atau sedang melemahkan atau sedang ngejek gitu, enggak. Itu Yesus sedang membukakan apa adanya. Paulus itu seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia bilang, ya, akulah orang yang paling pertama tuh dia bilang akulah rasul di Efesus ya, kalau nggak salah ya. Akulah rasul yang paling hina. Masih rasul loh. Nanti di 2 Timotius ketika dia mau menghadapi Tuhan, akulah orang yang paling berdosa. Katanya dia bilang, makin dia. Dan dia bilang dalam surat Roma, dalam diriku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Itu jelas. Karena Paulus itu kuda hitam itu sudah masuk luar biasa dalam kehidupannya. Kristus sebagai kuda hitam sudah masuk membongkar kondisi dirinya. Ingat ya, ini bukan berarti orang harus menghina-hina diri. Berarti dia mengenal diri. Enggak. Orang bisa mengenal diri bukan karena dia melihat diri, melihat kelemahannya, terus hina-hina dirinya. Enggak begitu. Lihat Yesaya. Yesaya justru orang melihat Tuhan. Ketika dia melihat Tuhan, disitulah dia mengenal dirinya. Saudara dan saya enggak bisa kenal diri.
dengan cara melihat-lihat ke dalam gitu, atau melihat kegagalan kita. Kalau orang melihat diri, dua akibatnya. Pertama, dia menjadi minder. Kan dia, aduh gua nih semua kekurangan gua, kebusukan, minder dia. Atau kalau dia melihat dirinya, dia lihat kelebihannya, sombong. Jadi nggak bisa melihat diri. Caranya bagaimana? Ya itu Kristus itu di dalam, atau melihat Kristus, itulah caranya untuk mengenal diri. Ya, kita cukup aja dulu berarti. Jadi sebenarnya masih ada lagi nih, satu lagi ya, saya penutup ini masih ada dibilang, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Ini minyak dan anggur ini tentu pengurapan dan Roh Kudus lah ini kan, berkat-berkat rohani. Ini khusus kan bicara kepada gereja. Hamba Tuhan itu bahayanya itu kalau kuda hitamnya belum berfungsi banget. Nih dia melayani, dia diurapi dengan karunia roh, dengan kemampuan, dengan ada semuanya. Dia memanfaatkan itu, menyalahgunakan, rusakkan ini istilahnya misuse, menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan karunia roh, menyalahgunakan pengetahuan, semuanya disalahgunakan demi membangun kerajaan sendiri, membangun keuntungan sendiri, cari untung itu dalam pelayanan, cari untung dalam ibadah. Ya, cari duit dalam ibadah, cari kemuliaan manusia dalam ibadah. Ini nih ngerusak minyak dan anggur. Ya, hati-hati nih, diperingatin ini. Kita semua yang melayani Tuhan. Ini nih, penyakit ini. Tapi penyakitnya di dalam. Nah, itu harus diberesin ya. Oke lah, kita tutup dulu sebentar. Jadi, besok kita sambung ke materai yang keempat. Haleluya. Amin.